Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan 01, Ibu Titik Jumiarti. Perkenalkan, nama saya Marsal Hamzah Zaini Haq, selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 ini mengambil judul yaitu Analisis Tokoh Kepemimpinan dengan menggunakan teknis kepemimpinan. Sebelum memasuki materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Yang pertama, ada Regita Aurelia, apakah hadir? Hadir. Yang kedua, ada saya sendiri, Marshal Hamzah Zainiak, selaku moderator. Yang ketiga, ada Maulia Salma Alfantena, apakah hadir? Hadir. Yang keempat, ada Gaida Nur Aziza, apakah hadir? Hadir. Dan yang terakhir ada Halfa Amanda Putri. Baik, setelah perkenalan, akan anggota kelompok 3 akan memasuki materi. Kepada anggota kelompok 3 untuk persilakan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regita Aurelia. Hari ini saya akan menjadi presentator pertama dan menjelaskan tentang etika profesi pemimpin. Nah, sebelumnya apa sih itu etika profesi pemimpin? Nah, menurut kelompok kami, etika profesi pemimpin merupakan bagaimana seorang pemimpin memberikan batasan antara yang baik dan yang buruk dalam memimpin suatu organisasi. Nah, etika profesi pemimpin ini yang nantinya menjadi pedoman pemimpin untuk mengambil keputusan. Nah, etika menurut pemimpin, etika juga akan menuntut pemimpin untuk berpikir serta bertindak sesuai dengan kepantasan dalam korelasi sosial. Nah, ini juga yang menjadi batasan antara yang baik dan yang buruk dalam suatu organisasi. Nah, ciri-ciri etika profesi pemimpin antara lain yaitu bermartabat, santun, dan penuh hormat. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan dan motivasi. Nah, kebutuhan dan motivasi dalam kepemimpinan yaitu berarti pemimpin harus betul-betul memahami kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan biologis, sosio-budaya, serta kebutuhan religius, sehingga pemimpin itu nantinya sanggup menentukan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bijaksana, dan yang nantinya itu perbuatan tersebut akan menjadi contoh bagi para bawahan dari pemimpin tersebut. Nah, kebutuhan tersebut itu dapat didorong dengan adanya motivasi, seperti motivasi kerja, atau motivasi untuk menjadi pemimpin. Nah, latar belakang dari motivasi tersebut itu bermacam-macam. Ada yang didorong oleh motivasi yang rendah atau motivasi egoistis. Nah, sebaliknya ada pula orang-orang yang menjadi pemimpin itu karena termotivasi atau didorong oleh motivasi luhur atau Nobel. Next. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok sendiri itu menurut kelompok kami merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, hubungan itu berlangsung dalam situasi yang dialami, sehingga nantinya dinamika kelompok dapat menghasilkan kerja kelompok yang terjadi secara optimal. Nah, hal ini itu dimaksudkan agar pengelolaan organisasi terjadi secara efektif, efisien, dan produktif. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Nah, komunikasi itu memiliki banyak artian ya. Namun, komunikasi dalam kepemimpinan itu memiliki pengertian yang spesifik, yaitu merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan kepada bawahan meliputi penyampaian pesan, informasi, dan berbagai tugas melalui media tertentu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, komunikasi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan antara pemimpin dan juga bawahan. Nah, selain itu, seorang pemimpin itu
wajib ya dan harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mumpuni dengan pegawai perusahaan, pengguna layanan, serta stakeholder-nya agar nantinya pemimpin dan bawahan memiliki pemahaman yang sama dalam berkomunikasi. Selanjutnya saya akan menyerahkan presentasi kepada Saudara Geda. Untuk Saudara Geda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Regita. Selanjutnya di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis gaya kepemimpinan oleh Erick Thohir. Erick Thohir merupakan pengusaha dan juga filantropis Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang dimana beliau dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Next. Selanjutnya di sini kami akan menganalisis sesuai dengan etika profesi pemimpin. Erick Thohir merupakan pemimpin yang memiliki etika profesi yang baik. Hal ini dapat kita lihat dengan sikap beliau yang santun dan penuh hormat dan juga menunjukkan egalitarianismenya. Beliau mampu melebur dengan berbagai golongan masyarakat dan juga mendengar keluhan masyarakat supaya dapat mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat sehingga bisa mengambil keputusan yang sesuai sebagai pemimpin. Next. Selanjutnya yaitu dari segi kebutuhan dan juga motivasi. Erick Thohir dinilai mampu menampilkan leadership yang kuat. Erick Thohir merupakan figur yang sangat pekerja keras dan juga tegas. Sosok pemimpin seperti Erick Thohir ini dinilai sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan juga pekerja keras merupakan upaya yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para bawahannya dan juga dapat memotivasi para bawahannya. Next. Selanjutnya yaitu dinamika kelompok. Pada era kepemimpinan Erick Thohir ini, ia menekankan bahwa BUMN harus dikelola dengan transparan dan juga akuntabel. Masyarakat diminta untuk tidak hanya diam saja dan melihat saja, tetapi juga ikut berperan aktif dalam mengawasi perusahaan BUMN ini. Nah, beliau juga merupakan sosok pemimpin yang menganggap kekompakan adalah hal yang sangat penting jika ingin mewujudkan harapan atau tujuan. Selanjutnya, saya serahkan kepada presentator selanjutnya, Helva Amanda. Baik, terima kasih Gaida atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis komunikasi dari Erick Thohir. Jadi Erick Thohir ini dinilai selalu luas ketika bertemu dan berkomunikasi dengan masyarakat, baik dari kalangan bawah, menengah, hingga para elit. Erick Thohir ini memiliki sisi pemimpin rakyat sehingga banyak disukai oleh golongan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, ibu-ibu yang senang berkomunikasi dengan beliau. Selain dekat dengan masyarakat, Erick Thohir juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan para elit, mulai dari sesama menteri, ketua partai, hingga presiden dekat dengan Erick Thohir. Hal tersebut dilatar belakangi oleh Erick Thohir yang menjadi pengusaha sukses, apalagi saat ini Erick Thohir menjabat sebagai menteri yang mana beliau ini menjalin komunikasi atau relasi dengan baik dengan para pemangku kebijakan, mulai dari para pejabat, ketua partai, hingga presiden. Next. Kemudian mengenai kemampuan berdiskusi dan permainan lainnya dari Erick Thohir. Erick Thohir ini merupakan sosok yang dapat dijadikan panutan dalam berkomunikasi. Beliau merupakan tokoh yang selalu menanamkan akhlak dalam setiap tindakannya, termasuk saat berdiskusi. Erick Thohir ini memiliki skill komunikasi yang sangat baik dan selalu terbuka kepada setiap opini lawan bicara dari berbagai kalangan yang ada. Atas skill yang mumpuni tersebut, Erick Thohir diajukan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewakili dalam diskusi FIFA saat terjadinya tragedi Kanjuruhan.
Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Barack Obama. Barack Obama atau Barack Hussein Obama II ialah seorang politikus Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Barack Obama merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Di sini saya akan menganalisis etika profesi pemimpin dari Barack Obama. Barack Obama memiliki etika profesi pemimpin yang baik dengan beliau yang berusaha meng-approach masyarakat dengan membuat web pemerintahan transisi yaitu Change Government. Beliau mengumpulkan suara rakyat dengan sangat terbuka, yakni menerima segala saran, keinginan rakyat, termasuk kritik serta memberikan tanggapan dan berbagai solusi tentang masalah-masalah yang timbul di Amerika. Selanjutnya akan saya serahkan kepada presentator selanjutnya, yaitu Maulia Salma Al-Fatina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih juga atas presentator yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari teori kepemimpinan Barack Obama dari segi kebutuhan dan juga motivasi. Untuk adanya motivasi diri dan dorongan berprestasi dari Barack Obama sendiri membuat ia maju kembali mencalonkan diri sebagai presiden yang ke-45 setelah menjabat menjadi presiden yang ke-44 Amerika Serikat. Dan berkat kepiawaiannya tersebut dalam jadi presiden, pada periode sebelumnya dia didukung oleh kecerdasannya dalam memukau publik sehingga memilih dia kembali untuk menjadi presiden di periode kedua. Lalu Barack Obama juga seseorang yang sangat cerdas dan dapat mengambil kesempatan serta memiliki ide-ide yang brilian untuk mencapai segala tujuannya. Sebagai pemimpin, ia juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh lain, bisa juga mempersuasi dan meyakinkan serta mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahannya. Salah satunya itu dengan meyakinkan teman-teman tokoh yang berteman dengannya berada di pihaknya saat proses pemilihan umum. Lalu selanjutnya adalah mengenai dinamika kelompok. Pada kepemimpinan Barack Obama itu, beliau sering menjalin kerjasama dengan Indonesia. Karena Indonesia mempunyai penduduk yang banyak, Indonesia menurut Obama juga memainkan peran yang sangat besar di Asia Tenggara dan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, pihaknya menilai penting untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia agar mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Lalu kerjasama juga dilakukan antara pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Cina. Dalam hal ini, yaitu pendeportasian serta perpanjangan visa bagi para pelajar dan juga pembisnis. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan antar kedua negara, sekaligus memberi kemudahan para imigran dari Cina untuk dapat tinggal dan berkontribusi dalam kemajuan dari negara Amerika Serikat. Lalu yang selanjutnya adalah dari segi komunikasi. Sebagai pemimpin, Barack Obama tidak diragukan lagi dalam kemampuannya berkomunikasi dan mempengaruhi serta membakar jiwa para pendengarnya. Dia mampu meyakinkan para pendengar, termasuk rakyat, untuk mempercayai apa yang dia percayai. Penyampaian dari visi yang jelas merupakan bagian dari gaya kepemimpinan seorang Barack Obama, di mana penyampaian visinya ini sangat baik, yang dapat membentuk dan membangun tim yang efektif, karena visi pemimpin merupakan visi bersama. Dan dia juga mampu mentransfer visinya secara jelas kepada para anggota timnya, termasuk kepada rakyat yang memberikannya kepercayaan sebagai pemimpin. Lalu selanjutnya adalah ada kemampuan berdiskusi dan juga permainan lainnya. Untuk Barack Obama sendiri merupakan seseorang yang memiliki sudut pandang yang kuat dalam melakukan diskusi. Barack Obama memiliki kefasihan verbal dalam melakukan komunikasi dan diskusi, sehingga membuat lawan bicaranya memahami betul apa maksud dan tujuannya. Beliau juga sosok yang mudah beradaptasi dalam setiap keadaan dalam berdiskusi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok 3 atas pemaparan materi yang sangat baik dan sangat
dan sangat bagus.